pendengar sudah immersif di sini. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru. Jadi pastikan jangan lupa tonton video sampai akhir ya, agar tidak ada informasi yang miss dan ketinggalan analisis menarik dari chapter terbaru, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, tapi sebelum itu, saya juga mau berterima kasih nih buat para donatur spesial dari Devil Nomi, terutama buat para membership setia seperti Mas Rejulina Deak, Mas Ways of Chris, Faza, Miss Baurifan, dan Syarif Alfat yang sudah lebih dari 1 tahun setia menjadi donatur dari DNM. Lalu buat yang mau lebih mantap dan jadi pengubah dunia ini, Aka Will of D, terima kasih buat Nams Channel, lalu juga Mas Samuel Jusu, Divanya Jetro, Opa Seki, Max Keong, dan Ahmad Anwar. Buat kalian juga yang ingin mendapatkan badge spesial berbentuk berry di sebelah nama kalian dan emoticon-emoticon menarik yang buat kalian terlihat lebih spesial, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Karena ada banyak juga nih voucher-voucher khusus untuk pembelian merchandise bagi para membership ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana kita akan mulai langsung ya, dan perlu diingat sekali lagi, ini bukan recap atau cuma membaca ulang chapter, melainkan review, yaitu membahas ada hal-hal apa saja sih yang terjadi di chapter ini. Dimana judul untuk chapter 1076 adalah Old Friend, yang sebenarnya ini bisa mengacu kedua bagian sih, tag team Zoro, Luffy, dan Kakuluchi, plus kata-kata Shanks di bagian akhir nanti, yang bertemu dengan teman lama. Dimana chapter ini kita akan mendapatkan color split yang menurut saya ini artsy banget sih, dimana Sanji dan Nami menjadi highlight dari color split kali ini. Untuk Teteh Nami yang meluk chopper, aduh ini ada tutorial root nggak ya, biar jadi chopper gini, aduh. Dimana untuk chapter sendiri dimulai tepat dari apa yang terjadi di chapter lalu saat kedua CP0 minta Luffy untuk membukakan borgol mereka. Dan di tengah-tengah ngobrol, mereka diserang oleh S-Hawk. Ya, bocah Serafi Mihawk itu ternyata dia bisa menggunakan serangan pedang terbang dengan kakinya. Makanya di sini Zoro terlihat cukup bingung karena itu sangat mirip dengan serangan pedang, tapi bukan menggunakan pedangnya. Yang ternyata benar saja, S-Hawk memiliki kemampuan buah iblis Super Supanomi yang dimakan oleh Dust Bones, aka Mr. 1 di Alabasta lalu. Yang sadarkah kalian, ini ada paralel yang sangat menarik dari lawan-lawan Zoro sebelumnya, di mana S-Hawk dia menggunakan kemampuan Supa-Supa yang dikalahkan oleh Zoro di Alabasta lalu, dan dia pun menggunakan serangan pedang terbang yang baru bisa Zoro gunakan di arc Skypiea lalu. Yang bahkan ada Kaku juga, mantan musuh dari Zoro, dimana semua hal tentang S-Hawk saling paralel dengan karakter Zoro. Dimana sebenarnya untuk dia yang makan buah iblis Supa-Supa sudah pernah kita prediksikan sejak beberapa chapter lalu lah, saat Vegapunk berkata kalau mereka mempunyai sampel buah iblis dari Impel Down. Yang dari situ pun saya mikir kira-kira karakter apa ya dan buah iblis apa yang cocok untuk diberikan kepada S-Hawk sang pendekar pedang. Dan yang mungkin yang kepikiran hanyalah paramecia yang dimiliki oleh Dust Bones saja. Karena kita juga tahu kan Dust Bones ini sebelumnya pernah masuk Impel Down. Tapi yang lebih menarik adalah Dust Bones ini dia di Impel Down cuma bentar banget loh. Dan tidak lama tahu-tahu Luffy masuk ke penjara, akhirnya ikut kabur lagi, yang tapi dari situ saja Vegapunk udah punya sampel DNA-nya untuk diteliti. Yang berarti dari situ sebenarnya bisa dibilang Vegapunk dia punya banyak sekali sampel-sampel DNA pemakan buah iblis dari level 1 sampai level 6, itu pun hanya dari Impel Down saja. Yang berarti pastinya dia akan punya DNA paramecia seperti Lord Buggy, Inazuma, Ivankov, dan bahkan beberapa anggota level 6 yang tidak diketahui siapa itu. Yang pasti kekuatannya akan sangat gila sekali. Di sini pun Shaka bertanya, apa misi CP0 yang sebenarnya? Dan di sini pun Lucci menjawab dengan jujur, membunuh ketujuh Vegapunk. Di sini Kaku sampai kaget lah, bisa-bisanya ini orang jawab di depan hidung targetnya seperti itu. Yang di tengah-tengah itu mereka mendengar teriakan Nami dari ruangan lain. Di sini Luffy dan Zoro tahu ada 4 Seraphim yang menggila, yang sejujurnya itu baru anggapan kita saja sih. Bagaimana kalau ternyata masih ada Seraphim lain dan bukan hanya 4 itu saja? Yang mungkin saja ke-7 Shichibukai generasi awal sudah dibikin untuk semua Seraphimnya, yang jika seperti itu bakal semakin gila. Yang di sini akhirnya Luffy ngomong dengan enak banget. Jadi setelah kita menghentikan keempat musuh ini, dan karena kau tidak bisa mengalahkanku, kau tidak akan mengincar nakama-nakama dan Vegapunk ya.
Yang aduh ini bocah Lutfi menjadi semakin besar kepala. Yang musuhnya yaitu Lucci kesel lah. Pride-nya disinggung oleh bocah seperti itu dan dia pun kesal dengan menjawab, "Baik, karena kau adalah satu-satunya orang yang paling ingin kubunuh dan aku akan membunuh semua temanmu hanya setelah kau mati." Yang akhirnya borgol keduanya pun dilepas oleh Luffy dan dia pun masuk ke mode Gearforce-nya. Untuk Lucci dia masuk ke mode Zoan biasanya. Di sini dua ini, Luffy dan Lucci, mereka menghajar X-Beard. Di mana di sini terlihat ya, Luffy ini memang mempunyai empati yang sangat tinggi. Walau Bone nggak ada di sana, dia tetap bilang maaf Bone karena menghajar sosok yang mirip dengan ayahnya. Di mana Zoro dan Kaku dia menghajar X-Hawk dan keduanya pun akhirnya terlempar dari gedung. Yang apakah ini cukup untuk mengalahkan mereka? Tentu saja jawabannya tidak. Dimana banyak yang bilang, Oda semakin gak jelas masa bikin robot yang lebih kuat dari Yonkou, yang sebenarnya konsepnya nggak kayak gitu juga sih. Semua hal ini persis seperti di dunia kita sekarang, dimana teknologi terus berkembang ke tingkat yang luar biasa. Jika kita manusia-manusianya yang nggak mau berkembang, ya akhirnya bakal diganti oleh robot. Sama halnya dengan One Piece, jika orangnya atau karakter kemampuannya segitu-gitu aja, ya udahlah nggak akan bisa ngalahin robot-robot yang lebih kuat. Apalagi bahkan dikatakan, sosok Seraphim ini disebut sebagai the most powerful being atau makhluk terkuat yang diciptakan, yang sebenarnya kalau udah menggunakan kata-kata seperti itu oleh sosok terpintar yaitu Vegapunk, tapi ternyata kemampuannya culun malah lebih kecewa lagi. Di build up sangat hype sekali mau gantiin si Chibukai, tapi cuma robot-robot pasifista biasa, ya gimana juga kan? Karena ya poin penting Oda itu bukan mangaka yang terlalu fokus masalah power scaling. Mungkin beda lah di serial-serial lain di mana main karakter harus jadi yang terkuat dari semuanya, bisa menyelamatkan semuanya dan yang lain-lain. Dimana untuk Luffy sendiri bahkan dia sudah kalah secara berkali-kali. Jadi bukan itulah konsep yang dikuasai oleh Oda, karena Oda sangat fokus untuk bangun cerita di serial One Piece ini. Lanjut, dan kita pun berpindah ke dalam lab. Di sini kita diperlihatkan cukup banyak agen Chipperpol yang ditangkap yang dikatakan dari CV5, CV7, dan CP8. Awalnya mereka mengira jika Vegapunk adalah dalang dari semua perbuatan ini dan akhirnya mereka pun meminta maaf setelah ternyata melihat Vegapunk asli atau Stella yang ternyata ikut dikurung juga. Yang akhirnya nih, keberadaan dari kakek tua setidaknya diperlihatkanlah kepada kita. Di sini pula Vegapunk bilang, pantas saja semua pembelajaran tentang Poneglyph bisa ketahuan oleh mereka, karena seharusnya tidak mungkin ada siapapun yang tahu akan hal itu, yang kecuali jika memang ada impostor di Egghead ini. Karena seperti yang dikatakan oleh agen Chipperpol, setelah mereka mau keluar dari Pulau Egghead, tiba-tiba diserang oleh senjata monster laut di luar sana. Yang bagian ini akan kita bahas di analisis bawah ya, di mana panel Egghead di chapter ini ditutup dengan berbagai kapal angkatan laut yang sudah siap berlayar ke Pulau Egghead, yang bahkan dikatakan lebih dari 100 kapal, yang ini sejujurnya sangat luar biasa sekali. Di sini kita langsung berpindah ke daerah dekat Elbaf dan kita pun melihat Shanks yang sedang minum-minum di sebuah desa tersebut. Di sini Rockstar melapor terkait bajak laut Kid yang sedang menuju ke Pulau Elbaf dan Ben Beckman pun merespon, "Oh, sepertinya musuh benar-benar marah kepada kita." Laki Rox dia menjawab, "Ya haha, ngomong apa kau? Kau pikir mereka punya dendam terhadap siapa?" Yang dari sini sebenarnya bisa diindikasikan jika dendam Kid itu kepada Ben Beckman ya, entah dendam sebelumnya atau malah Ben Beckman ini yang membuat Kid kehilangan sebelah tangannya. Yang di sini pula Shanks meminta bantuan bajak laut raksasa untuk menyerang Kid, yang terlihat ada Dory dan Brogy yang kita lihat di Little Garden lalu, serta ada juga Oimokarse yang kita lihat di NES Lobby. Di sini mereka memanggil Shanks dengan sebutan Brother, yang sepertinya teori lama saya terkait Shanks penjaga negeri Elbaf pun akan terkonfirmasi ya. Di sini Shanks meminta kepada Rockstar untuk menyampaikan pesan kepada Kid, "Apa kau benar-benar akan melawanku sekarang atau kau akan meninggalkan Road Poneglyphmu dan menghilang? Pilihlah dengan bijak." Yang ini sebenarnya mantap banget sih. Vibes dari seluruh kru Shanks yang siap perang kayak gini jadi inget di movie Red lalu. Dimana di sini kita diperlihatkan Kid sedang berada di tengah laut dekat Elbaf dan mereka pun sedang berperang melawan bajak laut di bawah bendera Shanks. Ya armada-armadanya lah yang persis seperti Luffy. Karena kita juga sebelumnya sudah mendapatkan fakta baru terkait Shanks ini bahwa dia dikatakan memiliki banyak sekali armada besar yang bergerak di bawah benderanya. Yang bahkan dikatakan sama seperti Luffy, Shanks tidak mengatur mereka, dia pun membebaskan armada-armadanya untuk bergerak sekeinginan mereka.
Yang berarti mereka ini hanya bergerak dan mau berdiri di bawah Shanks karena respect mendalam terhadap Shanks ini, yang persis jelas sekali seperti kapten kita. Dimana yang gilanya, di sini Kid cuma satu kapal seorang diri melawan banyak armada dan tentu saja akhirnya akan melawan sang bos besarnya, yaitu Shanks. Di sini Killer bilang, sebelumnya kita tidak sempat melihat sang bos besar aka Shanks rambut merah dan kita bahkan dikalahkan dengan sangat parah sehingga tidak bisa bangkit lagi. Dan kau juga akhirnya kehilangan sebelah tanganmu kan? Tapi kali ini kau tidak hanya akan kehilangan sebelah tangan saja kan, tetapi nyawamu. Yang chapter pun ditutup dengan sangat epic dari Kid yang menjawab, hahaha, itu hanya terjadi jika aku kalahkan. Yang diperlihatkan panel Shanks dan Kid yang sudah siap saling berhadapan satu sama lain. Dua rambut merah dengan codet di mukanya dan sebelah tangan yang hilang juga akan berduel. Bahkan di panel atasnya kita melihat Shanks mau di dunia kita kayak mau di dunia One Piece. Dia benar-benar populer ya, mau di kalangan wanita dan cowok-cowok juga. Ya hot ajusi banget lah untuk Shanks ini. Bahkan ada yang bilang, aku mau membayarmu uang sembahan atau tribute money. Dimana tribute money ini uang-uang yang harus dibayarkan kepada Tenryubito ya. Dan di sini pun sebenarnya langsung dijawab, hey, kita tidak punya sistem seperti itu. Dan kita langsung masuk ke bagian analisis ya. Buat kalian yang cuma butuh review bisa langsung skip bagian ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bantu Devilomi ke 200.000 subscriber ya. Dan nyalakan bel notifikasinya biar tidak ketinggalan analisis-analisis menarik seputar One Piece. Oke, kita akan mulai dari bagian Elbaf dulu, di mana ada beberapa hal ambigu nih terkait percakapan Shanks di bar tersebut. Pertama, di sini Shanks bilang, sepertinya kita berbicara cukup lama. Aku kira mereka berdua telah mati. Jadi ya saya tidak sadar ketika melihat kedua teman lama saya ada di sini. Malah dari plot ini memang terlihat seakan-akan jika itu mengindikasikan Dory dan Brogy yang tahu mereka juga duel bersamakan beratus tahun di Little Garden. Tapi jika itu adalah Dory dan Brogy, kenapa Shanks akhirnya memanggil mereka berdua dengan santai seakan-akan mereka bukanlah old friend yang dikatakan Shanks tersebut. Bahkan di sini Shanks benar-benar seperti memerintah, "Hey Dory dan Brogy, bisakah kau membantuku?" Yang jadi dari kalimat awal tadi seakan-akan ada orang lain yang nggak ada di sana dan akhirnya mereka ngobrol lama juga kan? Di mana Dory dan Brogy ini sedang bersama mereka di bar itu yang seakan-akan ada orang lain yang ngajak Shanks ngobrol dan tentu saja bukan kedua orang ini. Karena jika disebutnya dua orang, tetapi sebenarnya ada 4 bajak laut besar bersama mereka selain Dory dan Brogy karena masih ada Oimo dan Karsei juga. Yang apakah mungkin ada sosok teman lama lain yang dimunculkan di Elbaf ini yang apakah jangan-jangan dia adalah Skopper Gaban dan satu bajak laut lain yang bertemu dengan Shanks ini. Karena kalau ngomongnya, saya kira mereka sudah mati. Dimana untuk Dory dan Brogy, ya mereka udah mati pun Shanks seharusnya nggak akan ngomong kayak gitu kan. Ingat kedua orang ini sudah bertarung di Little Garden lebih dari 100 tahun yang lalu, yang bahkan Shanks belum lahir karena dia saat ini masih berusia 39 tahun. Jadi memang ada kemungkinan teman lama yang dia tahu dahulu dan gak ada kabar lama dikira sudah mati, bisa saja itu adalah mantan dari kru kaptennya yaitu Roger kan? Yang lagi-lagi untuk bagian ini sepertinya kita harus menunggu versi scanlation legalnya di hari Minggu nanti. Dimana untuk Dory dan Brogy ini pun menurut saya sangat menarik sekali. Mereka bertarung 100 tahun lebih dan hanya akan pergi ke Elbaf jika ada satu pemenang saja. Tapi di sini terlihat keduanya bahkan ada di sana. Apakah karena Luffy sebelumnya bertemu mereka dan akhirnya mereka memutuskan pergi ke Elbaf? Menurut saya jawabannya tidak sesimpel itu. Karena kita juga melihat di chapter 633 yang ini pun setelah time skip ya, mereka masih bertarung loh di Little Garden. Yang berarti dari timeline tersebut dimana di chapter 633 ini masih arc Fishman Island, sampai ke timeline sekarang ada beberapa orang yang akhirnya membawa kedua orang ini untuk pergi ke Pulau Elbaf. Kira-kira siapa ya orang-orang itu dan kenapa kedua kapten ini sampai nurut ke Pulau Elbaf? Yang mungkin kayaknya juga bakal bingung nih. Lah, kenapa saya cukup concern banget terkait Dory dan Brogy? Karena kedua orang itu bisa dibilang orang yang sangat penting juga loh. Setidaknya dari 100 tahun yang lalu, ada bajak laut raksasa terkenal yang sangat kuat di mana Dory dan Brogy adalah kapten dari bajak laut tersebut. Yang bahkan masing-masingnya dihargai 100 juta berry dan itu pun 100 tahun yang lalu.
Yang sebenarnya kita juga punya timeline menarik yang terjadi 100 tahun yang lalu loh, dan itu pun saat Mother Carmel muda, dia menolong Ras el Bab dari eksekusi yang bukankah itu saling berhubungan satu sama lain. Yang kayaknya untuk bagian ini akan kita bahas di video teori sendiri deh, karena seharusnya akan cukup panjang. Tapi yang menarik adalah dengan adanya Dori Brogi, bahkan Oimo dan Karse yang semuanya ada hubungan dengan bajak laut topi jerami, bukankah hampir pasti Elbaf akan berada di pihak Luffy nantinya? Yang apakah untuk Shanks juga akan sama, atau jangan-jangan dia bakal curi Rod Poneglyph dari Luffy? Coba kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian ya tentang hal itu. Serta dari kata-kata killer juga, mereka belum bertemu Shanks, dan kata-kata Lakiro yang mengindikasikan Kid punya dendam dengan Ben Beckman. Apa dialah yang membuat Kid kehilangan sebelah tangannya, dan bagaimana cara Ben Beckman menghilangkan sebelah tangan seseorang? Apa mungkin dengan pistolnya? Karena jika seperti itu, wah itu bakal sangat gila sekali. Dan terakhir, sepertinya dari chapter ini cukup terkonfirmasi ya jika Stella bukanlah pengkhianatnya seperti yang sudah saya katakan di review lalu. Dan saya pun membuat vote dimana cukup banyak sih yang menjawab Stella sampai 29%. Tapi tentu saja yang paling banyak adalah Lilith di 45%. Dimana di chapter ini juga mengindikasikan sih bisa saja Lilith lah yang menjadi dalangnya, karena agen Chipperpole dibilang dia dihajar oleh senjata monster laut yang bukankah itu dikontrol oleh Lilith juga. Nah, dimana saya ada teori menarik nih, apakah jangan-jangan pengkhianatnya adalah Pang Record ini sendiri? Nah loh, bingung kan? Kok bangunan otak bisa jadi pengkhianat? Dimana alasannya mirip seperti penjelasan dari mas-mas idamanmu yang anjay banget nih untuk namanya. Kalau dalangnya Pang Record, apa mungkin bakal mirip seperti Umbrella di Resident Evil, dimana AI yang dibuat Vegapunk akhirnya malah bergerak lebih dari manusianya? Makanya ini bakal nyambung dengan kata-kata Pythagoras di chapter lalu saat dia bilang apa ada kemungkinan kerusakan dari sistem yang belum sempat dia katakan. Karena jika iya, ini akan menjadi plot twist yang sangat menarik. Nah, dan kita langsung masuk ke sesi pendapat saya terkait chapter 1076 ini. Tapi sebelum itu, saya mau bagi-bagi hadiah nih sebagai rasa terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai ke titik ini, di mana di perilisan merchandise special edition Devilom ini dengan harga 150.000 untuk normalnya, tapi hanya untuk kalian yang nonton video ini bisa menggunakan voucher untuk dapatkan diskon up to 30% menggunakan kode Devil Nakamas. Catat ya, Devil Nakamas. Voucher ini terbatas hanya untuk 15 nakama tercepat saja. Untuk pembayaran pun bisa COD, dan masih banyak gratis ongkir juga, kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan kita langsung masuk ke sesi terakhir, dimana menurut saya Oda sangat berani sekali sih mengambil plot seperti ini, yaitu duel Kid versus Shanks. Yang satu sampai jadi Yonko melawan Yonko yang asli, dimana bukankah di sisi lautan lain kita pun melihat duel Law versus Teach. Lagi-lagi satunya hampir menjadi Yonko dan melawan Yonko yang asli, yang bahkan Kid sama dengan Law seperti Shanks sama dengan Teach. Yang ini sebenarnya udah gila banget sih plot yang dibuat oleh Oda. Apakah ini Free for All Battle Royale yang dimaksud Oda di akhir tahun 2022 lalu yang akan terjadi di tahun 2023? Perang akan terjadi di berbagai sisi, di mana untuk kapten kita juga, apakah Gorosei dan Kizaru akan datang, yang jika seperti itu, maka semua sisi benar-benar dalam keadaan berperang. Jadi overall nilai untuk chapter ini akan saya kasih 9 dari skala 10. Satu yang saya bingung adalah, apa sih plot yang sedang Oda bangun? Karena dari sisi plot armor, nggak mungkin kan Shanks dan Teach bakal kalah. Mereka jelas jatah untuk kapten kita di akhir nanti. Tapi kita juga tahu, Kid dan Law pun bukanlah karakter abal-abal yang akan dibuang begitu saja, karena build up mereka ini sangat dalam sekali sejak arc Sabundi Archipelago. Jadi nggak mungkin kan akan dibuat mati begitu saja, atau tidak mungkin juga karakter yang di power up dengan sangat baik oleh Oda, mereka nggak akan bisa ngelakuin apa-apa ke kru dari Yonko. Ya setidaknya ngalahin beberapa officernya lah sudah cukup. Yang aduh, ini sebenarnya bingung banget sih plot yang sangat-sangat berani diambil oleh Oda. Kalau menurut kalian, kira-kira apa nih plot yang coba Oda berikan dari duel karakter-karakter luar biasa ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya.
Serta info penting juga, minggu depan kita libur ya. Seperti biasa, kalau chapter tutup epic kemungkinan minggu depannya libur, ya emang udah jatah Oda sih. Setelah 3 minggu chapter rilis terus akan dapat 1 minggu libur. Saatnya teori Nomi nih. Nah, jadi untuk video kali ini kalian bisa sebutkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah memang pamit, and I'll see you guys next time.